Hai kawan pajak, ketemu lagi di podcast Kanwil DJP Jakarta Barat, Jajak Podcast, Jawara Jakarta Barat. Baik, saya Diva Armentias bersama dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kawan pajak semuanya, yaitu tim fungsional penyuluh Kanwil DJP Jakarta Barat. Di sebelah kanan saya sudah ada Mas Miko. Hai kawan pajak. Dan sebelah kiri saya sudah ada Mas Mahidin. Hai kawan pajak. Nah, terima kasih atas kehadirannya narasumber semuanya pada podcast episode kali ini. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Kami harapkan kawan pajak juga dalam keadaan sehat. Tapi jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan ya, kawan pajak, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Baik. Nah, kali ini kita akan bahas apa nih, Mas? Nah, kali ini kita akan membahas aspek pajak penghasilan atas agen asuransi. Pajak penghasilan agen asuransi. Wah, Iya. menarik sekali nih, karena beberapa waktu lalu ramai di media sosial ada penghasilan dari agen asuransi yang sebesar 1 miliar bulan. Per gitu. bulannya 1 miliar. 1 miliar. Wah, luar Nah, biasa. itu sangat tinggi sekali ya. Dan boleh dijelaskan, Mas, penghasilan dari agen asuransi itu terdiri dari apa saja? Nah, jadi kita kembali lagi ke laptop. Jadi secara filosofisnya perpajakan itu dikenakan atas tambahan kemampuan ekonomis. Nah, secara umum atau secara normalnya seluruh wajib pajak itu sebenarnya dikenakan pajak harus menyelenggarakan pembukuan. Tapi kalau kita melihat ya di latar belakang masyarakat kita ya, kan ada berbagai macam latar belakang ya, dari segi pendidikan berbeda-beda, dari segi tingkat kemampuan ekonomi juga berbeda-beda. Tentu saja tidak semua wajib pajak bisa menyelenggarakan pembukuan. Nah, karena inilah pemerintah memiliki kebijakan untuk ada tata cara yang lain yang tidak dengan pembukuan. Nah, kita yang kedua itu adalah dengan cara pencatatan. Nah, di pencatatan ini ada dua metode juga sebenarnya. Yang pertama sudah kita kenal secara umum ya, kawan pajak, yaitu dengan menggunakan tarif final 0,5% bagi WP usahawan UMKM. Nah, yang kedua adalah dengan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Itu bagi mereka para pengusaha pekerjaan bebas ya, bagaimana pekerjaan bebas. Jadi agen asuransi di sini termasuk mereka yang memiliki pekerjaan bebas yang dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Oke, baik. Jadi agen asuransi ini akan menghitung penghasilannya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, begitu betul. ya. Adakah syarat bagi wajib pajak atau agen asuransi ini agar bisa menggunakan NPWN ini, Mas, atau norma penghitungan penghasilan neto? Ya, baik, begini kawan pajak ya. Jadi terkait penggunaan norma perhitungan penghasilan neto itu diatur di Per 17 PJ tahun 2015, di mana di pasal 1-nya disebutkan bahwa wajib pajak yang boleh menggunakan norma perhitungan penghasilan neto ini adalah wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas dan memiliki omset penghasilan dalam setahun itu kurang dari 4,8 miliar. Jadi seperti itu Mbak Diva. Jadi harusnya itu omsetnya memang di bawah 4,8 miliar. Kemudian ada tambahan syaratnya lagi, bahwa wajib pajak yang ingin menggunakan norma perhitungan penghasilan neto ini, dia harus menyampaikan pemberitahuan nih ke DJP melalui pemberitahuan ke KPP tempat di mana dia terdaftar, bahwa dia akan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Nah, itu paling lambat disampaikan 3 bulan di tahun pajak di mana dia akan menggunakan norma perhitungan penghasilan itu tersebut. Jadi contohnya ya, kawan pajak mau menggunakan di tahun 2022, 3 bulan pertama di awal tahun 2022, kawan pajak harus sudah menyampaikan pemberitahuan tersebut di mana kawan pajak terdaftar, seperti itu. Oke, baik. Jadi batasannya adalah omset ya? Ya. Kalau misalkan agen asuransi ini omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar, gimana, Mas? Baik, jadi agen asuransi itu jika memang omsetnya di atas 4,8 miliar setahun, ya kita kembali ke prinsip normal tadi, yaitu wajib pembukuan. Nah, kalau di pembukuan bagi orang pribadi itu apa sih yang dicatat sebenarnya kan? Nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan dengan pembukuan pada umumnya ya. Yang pasti harus melakukan pencatatan seluruh penghasilan yang dia dapat. Yang kedua, dia juga harus melakukan pencatatan atas seluruh biaya-biaya yang dia keluarkan dalam rangka untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Dia juga harus mencatat juga terkait harta-hartanya dia kan gitu. Juga nanti ada modal, kalau ada modal, dan juga harta laporan laba rugi dan neraca. Itu hal-hal yang harus ada dalam pembukuan. Nah, perhitungannya bagaimana? Nah,
Kalau dengan pembukuan itu kan berarti ada pendapatan, ada biaya. Nah, kita menghitung pajaknya dikurangkan dulu nih antara pendapatan atau penghasilan tadi dengan biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Mungkin ada yang masih agak bingung nih, biaya-biaya itu maksudnya bagaimana itu ya. Nah, kalau di agen asuransi kan misalkan kita mau memprospek nasabah gitu ya. Misalkan kita dari Jakarta mau ke kota Bandung gitu, ada nasabah yang potensial. Kan kita perlu transportasi ya ke Bandungnya. Nah, itulah termasuk biaya-biaya yang bisa dikurangkan dalam penghasilan tadi karena penghitungan pajaknya. Jadi biaya yang boleh dikurangkan itu hanya adalah biaya yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan. Kuncinya di situ ya, biaya yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan. Oke, kita kembali lagi penghitungan tadi. Setelah kita punya catatan seluruh penghasilan kita totalkan semua, dan kita juga punya catatan atas seluruh biaya-biaya yang kita keluarkan dalam rangka mendapatkan penghasilan tadi, kita kurangkan tuh antara penghasilan dikurangkan biaya tadi, sehingga kita akan mendapatkan penghasilan netonya. Nah, dari penghasilan neto tersebut kita kurangkan dulu dengan PTKP-nya. Nah, misalnya kita di sini agen asuransi itu misalkan masih single gitu ya, kan PTKP-nya 54 juta ya. Nah, kita kurangkan dulu penghasilan yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya tadi dengan PTKP. Setelah dikurangi PTKP akan kita dapatkan penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak tersebut itulah yang langsung dikalikan tarif progresif pasal 17. Oke, gitu. baik. Jadi agen asuransi bisa membuat penghitungannya tadi ya, Iya. penghasilan dikurangi biaya, ketemu penghasilan neto, dikurangi PTKP, Iya. baru dikali tarif. Iya. Nah, kembali ke NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto. Nah, itu gimana Mas penghitungannya? Ya, baik kawan pajak. Begini ya, bisa saya jelaskan kalau yang terkait dengan penghitungan menggunakan norma perhitungan penghasilan itu, kawan pajak yang selaku agen asuransi itu tidak perlu direpotkan ya Mbak Diva. Kalau tadi di pembukuan harus mencatat seluruh biaya-biaya, di sini hanya mencatat penghasilannya saja. Karena biaya-biaya itu nanti diakumulasi oleh norma perhitungan penghasilan itu tersebut. Jadi contohnya ini ya, saya contohkan misalnya Mbak Diva ini ya. Mbak Diva selaku agen asuransi memiliki penghasilan dalam setahun 1 miliar ya. Jadi kalau di aturan pajak itu, norma perhitungan penghasilan itu untuk agen asuransi itu adalah sebesar 50%. Nah, jadi penghasilannya Mbak Diva tadi, yang 1 miliar dalam setahun itu, dikalikan terlebih dahulu dengan 50%. Itu akan mendapatkan penghasilan netonya yang 500 juta. Jadi nanti penghasilan neto Mbak Diva itu adalah 500 juta. Hampir sama ya dengan yang pembukuan tadi. Kalau tadi yang pembukuan adalah kita dikurangi biaya. Sementara kalau dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto ini, norma tersebutlah yang untuk mengakumulasi biaya. Jadi kita bisa langsung mendapatkan penghasilan itu dari Mbak Diva. Nah, contohnya kita samain aja ya dengan yang dicontohin tadi sama Mas Miko. Misalnya Mbak Diva ini belum nikah ya. Kemudian kita kurangi dengan PTKP-nya Mbak Diva yang 54 juta ya. Jadi 500 juta dikurang dengan 54 juta ya, 446 juta. Berarti itu adalah penghasilan kena pajak dari Mbak Diva. Nah, kemudian kawan pajak, penghasilan kena pajak tadi yang sudah kita peroleh itu yang kita kalikan dengan tarif pasal 17, tarif progresif. Nanti kawan pajak akan dikenai 3 tarif progresif nih ya, 5%, kemudian 15% dan 25%, seperti itu. Baik, jadi penghitungannya cukup mudah ya kalau dari NPPN ini. Hanya dikali tarif, itu ketemu penghasilan itu baru dikurangi PTKP, begitu Kita ya? kalikan Norma dulu. Ada normanya Mbak Diva. Tadi contohnya Norma 1 miliar, itu. 1 miliar dikalikan dikalikan norma norma, 1%, ya. baru dikurangi PTKP, gitu ya, baru dikalikan Kali tarif tarif. progresif. Oke, baik. Ya, jadi penghitungannya cukup mudah ya kalau untuk norma penghasilan neto ya. Norma penghitungan penghasilan itu. Norma penghitungan Penghasilan penghasilan neto. neto. Iya. Baik, agak susah Bikin ya. ribet ya NPPN ini. NPPN ini jadi dari omsetnya dikali tarifnya, tarif normanya berapa? Iya, betul. Baru dikurangi PTKP, baru dikali tarif. Gitu ya? Iya, cukup mudah. Cuman mungkin ada sedikit catatan ya. Kawan pajak mungkin kan tadi juga saya sampaikan bahwa mau pencatatan, mau pembukuan, semuanya harus ada tulisan terkait pendapatan ya, terkait penghasilan ya. Nah, kan kalau agen asuransi itu ketika dia mendapatkan komisi kan dia dipotong nih sebenarnya nih. Dipotong pajaknya, sudah dipotong pajaknya sama perusahaan agen asuransinya. Nah, yang mungkin agak kritis tuh di sini sebenarnya. Kadang-kadang yang namanya juga kita manusia ya, kadang-kadang kita lupa mengkalkulasi seluruh penghasilan kita. Kita mungkin dapat butuh potongnya banyak nih. Kadang-kadang ada kececer, kelupaan kita. Jadi semua butuh potong itu ada yang nggak semuanya terkumpul, ada kececer.
Nah, dia lapornya hanya sebatas yang dia temukan saja nih. Bukti potongnya ketemu 10 misalkan, pada aslinya ada 20, yang dilaporkan di SPT cuma 10. Nah, yang 10 ini, nah ini, walaupun tadi kita ngomongin cara perhitungannya mudah, tapi ketika kita ternyata ada yang kececer seperti itu, nanti akan dapat surat cinta ya dari DJP, Surat namanya cinta ya. SP2DK, SP2DK. surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan. Karena di DJP kita punya data-data bukti potong yang dibuat oleh perusahaan asuransi, begitu. Jadi walaupun mudah, jangan sampai kawan pajak semua lalai menyimpan bukti potong yang sudah didapat. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan bukti potong nih Mas, berarti kan agen asuransi itu sudah dipotong oleh perusahaannya ya. Nah, apakah perlu bayar pajak lagi? Mungkin Mas Maidin bisa menjawab. Jadi kawan pajak, walaupun kawan pajak yang selaku agen asuransi sudah dipotong pajaknya, tentunya itu menjadi kredit pajak ya Mbak Diva ya. Boleh digunakan sebagai kredit pajak oleh para agen asuransi tersebut. Nah, nanti kita kan hitung kembali nih, mau menggunakan pembukuan atau menggunakan norma, kita kan nanti dapat perhitungan seperti yang tadi sudah dicontohkan di depan ya, dapat perhitungan berapa sih sebenarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh seorang agen asuransi. Nah, ketika kita memiliki bukti potong tadi bisa dikreditkan Mbak Diva, bisa kita kurangkan dari pajak yang harusnya kita bayar, pajak yang kurang dibayar terjadi, seperti itu. Nanti kemungkinan ya bisa kurang bayar, masih harus dibayar, atau ada kemungkinan lebih bayar seperti itu. Oke, baik. Jadi tidak double bayar ya? Tidak double bayar. Tidak. Kalau misalkan yang sudah dibayarkan atau sudah dipotong nih lebih atau tidak sama dengan pajak yang harus dibayar, itu bagaimana Mas? Ya, jadi kan perusahaan asuransi wajib motong ya. Nah, wajib motong itu biasanya sesuai dengan penghasilan yang diterima per terjadinya penjualan produk asuransi. Kadang-kadang perhitungan itu berbeda ya. Perhitungan pajak kita kalau di akhir tahun, setelah kita hitung-hitung seluruh total penghasilan kita bukan dikurangi, seluruh total penghasilan kita, kemudian kita hitung-hitung dengan normal kan, tadi misalkan dengan normal 0%, ternyata jumlah dipotong itu kadang-kadang berbeda, bisa jadi lebih besar atau bisa jadi lebih kecil. Nah, kalau total bukti potong kita dapat itu lebih kecil dibanding dengan jumlah pajak yang harus kita setorkan, maka wajib pajak tetap harus melakukan penyetoran sendiri. Nanti caranya tentu saja dengan setelah melapor ya, setelah membuat laporan SPT tahunan itu, nanti kan wajib pajak ketemu tuh nilai kurang bayarnya berapa. Nah, itu harus disetor sendiri sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau ternyata bukti potongnya lebih besar dibanding dengan pajak yang harus dibayar, bagaimana? Nah, nanti juga akan ketahuan juga di SPT tahunannya itu, nanti statusnya akan menjadi lebih bayar, dan lebih bayar tersebut nanti bisa dimintakan untuk dikembalikan gitu ya. Oh gitu, jadi akan dikembalikan kalau misalkan Bisa. lebih bayar? Ya, benar bisa Mbak Diva. Jadi kawan pajak walaupun terjadi kelebihan pembayaran, jangan khawatir ya. Kawan pajak nanti bisa memilih ketika menyampaikan SPT tahunan lebih bayar, itu bisa memilih antara memilih dikembalikan melalui proses restitusi atau pengembalian pendahuluan, seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk kawan pajak semua, agen asuransi khususnya, jangan takut ya, karena bukti potongnya itu bisa dikreditkan. Kemudian kalau misalkan ada lebih bayarnya, nanti juga akan dikembalikan melalui mekanisme restitusi atau pengembalian pendahuluan gitu. Nah, mungkin kesimpulannya nih Mas, kesimpulan dari episode kali ini bagaimana? Ya, jadi kawan pajak, kesimpulannya adalah bagi agen asuransi ya yang memiliki omset di atas 4,8 miliar setahun, maka wajib menggunakan pembukuan untuk penghitungannya. Nah, bagi agen asuransi yang penghasilannya di bawah 4,8 miliar setahun, bisa menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan tadi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami tadi. Baik, itu dia podcast episode kali ini terkait dengan pajak penghasilan atas agen asuransi. Dan untuk pajak pertambahan nilai atas agen asuransi akan kita bahas di episode selanjutnya. Jadi jangan kelewatan ya kawan pajak semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Kanwil DJP Jakarta Barat, dan juga follow akun media sosial Kanwil DJP Jakarta Barat, Twitter, Instagram, dan Facebook di @pajakcaretbar. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode kali selanjutnya. Jajak Podcast. Jakarta Jakarta Barat.